panggil siswa Pak, itu ekstrakurikuler siswa dikutip bayaran. Berapa? 5.000 nih Bu? Ini untuk uang sampul, beliau mengakali, ya, supaya jangan terkena jeratan hukum. Beliau membuat surat. Surat ini dibuat tanggal 5, tapi dibuat hitung mundur tanggal 10 dan diantar kepada komite dengan tujuan supaya mengelabui. Ya. Nah, uang kantin, Ibu ini kebetulan pengurus koperasi. Uang kantin itu biasanya dikutip ke koperasi yang mengelola untuk kesejahteraan guru. Nah, ini bukti EKIN saya tidak dicek sampai hari ini. TPP saya bulan Agustus nggak cair, Bu. Uang makan saya nggak cair. Hanya karena keegoisan beliau. Tega. Memang nggak seberapa. Tapi dosanya biarlah beliau yang menanggung. Ini bukti apa tadi, Bu? Ini EKIN saya, Bu. EKIN kerja. Karena saya bantah 6.000. Saya dibuat seperti ini. Itu tidak dibayar sampai hari ini. Kalau sejauh ini yang saya tahu dia karena sentimen pribadi. Ibu itu tidak suka dibongkar kebongkannya. Kami sudah pernah menanyakan masalah uang sampul itu di rapat. Dan menurut ibu itu nggak pantas gitu. Dia marah sama kami dan kemudian karena kebetulan saya bertanya tadi itu masalah postingan beliau yang di grup. Saya tanya apa maksudnya pasukan penyerang. Karena saya tanya beliau langsung membuat surat panggilan kedua. Karena surat panggilan kedua beliau merasa terbentur mungkin. Dia mencari lagi jalan bagaimana menekan saya, menahan gaji. Waktu menahan gaji, mungkin beliau nggak bisa menahan gaji kami karena kami nggak punya kesalahan karena sudah saya sanggah gitu ya. Karena nggak bisa juga dia membuat bagaimana saya harus keluarkan. Sampai perkataan Kabid waktu itu sama saya, Ibu Koni pindah. Saya bilang sama Kabid saya nggak mau pindah. Kalau saya pindah saya diembel-embeli guru pemberontak. Itu rekaman ada. Pak Kabid mengatakan sudah sekolah kami ini di labeling. Itu sudah labeling, sudah perundungan terhadap guru, terhadap siswa. Kami dibilang guru pemberontak, siswa buangan, guru buangan. Saya sangat sakit. Saya siap pensiun dini daripada saya dibuat seperti itu. Saya mengabdi hampir 27 tahun. Di sini 20 tahun, 7 tahun sebelumnya saya di Pekanbaru. Saya pindahan kemarin. Capsule ini berapa bulan Bu? Dari bulan Maret, tanggal 16 Maret 2023, beliau serah terima jabatan di sini. Sudah berapa lama gaji Ibu hari? Baru memang yang di September kemarin, tapi kalau untuk uang makan saya udah jalan 2 bulan nggak cair. Karena itu tadi, saya guru ASN di sini. Guru ASN? Sebenarnya kasus ini waktu pertanggal 8 itu, sebelum video ini viral, saya sudah melaporkan langsung ke Komisi 2. Tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Komisi 2 sudah berjanji untuk hari Senin. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini kami belum menerima undangan jam berapa dipertemukan dalam rapat dengan pendapat dengan anggota DPR Komisi 2. Bentuk-bentuk intimidasi yang sering dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru apa aja? Oh, kami dipermalukan Pak. Di depan murid-murid. Di depan orang tua siswa. Pengawas sengaja ditelepon untuk datang mensupervisi kami tiba-tiba. Nah, apa yang terjadi? Kami dipermalukan, terkhusus saya. Dengan mengeluarkan kata-kata kasar? Kata-kata kasar, hinaan, ejaan. Nah, ibu ini dipermalukan ini di depan kelas. Bu, tadi ada Ibu tunjukkan bahwanya ada kwitansi, itu bentuk apa itu? Nah, biasanya Pak, itu ada kantin di sini, tiga lokasi kantin. Nah, biasanya itu kantin itu dikelola oleh koperasi. Nah, tapi sejak ibu itu di sini di bulan Juni, beliau sudah memberi aba-aba sama pengelola kantin bahwasanya uang sewa kantin itu tidak lagi diserahkan kepada pengurus koperasi. Beliau yang ambil alih. Langsung ke dia? Langsung ke dia. Tadi kan ada 3 lokasi, tiap lokasi itu ada 2 orang. Jadi 1 orang dia kutip 7.500.000, untuk ketiganya dia terima 45 juta per 1 Juli untuk 1 tahun. Sebelumnya sewa kantin itu dilakukan hanya ketika hari sekolah. Kalau hari libur nggak dikutip. Nah, itu aja. Bu, Ya. uang itu masuk pribadi atau Ya kami nggak tahu dikemanain. Untuk peraturan sendiri Bu, memang apakah memang boleh seperti itu atau tidak Bu? Untuk peraturannya sendiri? Saya nggak tahu. Tapi kalau badan koperasi kami, koperasi berbadan hukum. Nah, waktu pengaduan saya yang pertama itu Kabid ada datang ke sekolah.
saya sudah mengadukan waktu yang saya dapat SP kedua itu, saya dikatakan melakukan penolakan sistematis, itu saya adukan ke Kabid ya, ke dinas. Nah waktu saya berjumpa dengan ibu itu bilang begini, karena saya bantah, saya sanggah, Bu, ibu nggak benar ini buat kalimat seperti ini. Ibu itu sempat begini, oh iya, kalau gitu saya batal karena ini ya suratnya. Oh nggak bisa Bu, maaflah ya Bu, ini sudah saya laporkan ke dinas, saya bilang gitu, karena ibu juga buat tembusannya ke wali kota, ke kepala dinas, ke Kabid, segala macam. Ya saya buat tembusannya ke situ. Oh, Selain itu Bu, tadi ada dugaan kutipan apa lagi tadi Bu? untuk ekstrakurikuler anak-anak itu untuk kegiatan drum band misalnya ada kutipan. Setiap tampil mereka drum band berapa setiap tampil? Drum band. Kalau kutipan untuk drum band berapa setiap tampil? Sekali pertemuan. Saya suami istri gaji ditahan. Suami istri gaji ditahan. Bapak ini sakit, coba ceritakan. Gimana Bu? Suami istri, saya nggak tahu Pak kesalahan saya. Karena saya nggak pernah dapat teguran lisan, nggak pernah dapat teguran tulisan. Tiba-tiba kami dipanggil ke dinas karena gaji di apa? Di apa namanya? Ditahan. Jadi kami pergi. Pada saat itu bapak sakit gula, infeksi paru. Jadi Ada surat sakit yang surat sakit pernah saya kasih dikembalikan. Katanya nggak ada di situ pekerjaan di surat sakit itu. kan surat sakit. Jadi akhirnya saya balik lagi ke rumah sakit. Saya apailah surat sakit itu saya lengkapi. Akhirnya diterima. sampai 2 kali itu Sampai 2 ditolak. kali Gaji ditolak. ditahan itu berapa bulan Bu? Enggak sampai sebulan. Kami enggak sampai sebulan. Tapi kami gajian tanggal berapa Kak? Tanggal 9 baru 8. saya. Nah, Kakak ini juga Sampai ikut sekarang gajian saya ditahan. belum cek apa udah masuk, saya nggak cek belum. Tapi Kami ada ketahuan 8. sudah. Pak, ibu inilah tadi yang difoto itu, Pak. Nah, yang tadi. di itu tadi yang bagaikan sejoli dua sejoli itu. Saya lah itu. dengan Iya, dengan pakai diri. dengan Pakai diri itu juga kebetulan tidak gajian. untunglah Pak Haidir ini kenal suami saya. Kami sama-sama dari Aceh pindah. Jadi ku kasih tunjuk sama suamiku. Kalau umpamanya nggak kenal apa nggak rusak rumah tanggaku. Aku TMT ku Purnabakti 1 Desember Pak. Ibu ini Saya nggak tahu apa masalah. Nggak pernah panggilan, nggak pernah teguran, nggak pernah. Ikut saya di cancel 8 orang itu jam saya penuh. Iya, jadi nggak tahu berdasar apa dasarnya ikut aku di 8 orang itu. Dan saya tidak terima itu foto saya yang sama Pak Haidir, saya tidak terima. Harus dibersihkan. Karena bagaikan dua sejoli, saya tidak bisa terima Pak. Itu justru bisa ibu itu Karena saya sudah nggak nyaman dengan kelakuan perilaku ibu itu dalam berbahasa ketika rapat guru, tindakan-tindakannya. Salah satu contohnya begini, tanggal 13 Mei itu kita ada bikin acara pelepasan siswa untuk kelas 9 khusus yang beragama Kristen. Kami sudah minta izin menggunakan aula, tapi tiba-tiba ibu itu ganti, dia suruh rapat tiba-tiba, dan kami dikumpulkan ke kantor di lab. Nah, di sana ibu itu marah-marah sampai keluarlah ucapan, ini SMP 15 ini guru-gurunya ini guru-guru buangan. Mau saya kasih contoh siapa guru buangannya? Siapa itu yang dari SMP 3 yang dibuang oleh Ibu Halimah katanya. Itu bukti rekaman ada sama saya. Ya. Nah, ini istri bapak itu. Nah, karena saya sudah tidak sampai tanggal di pengumuman SMP tanggal 8 Juni. Tanggal hari Seninnya itu Pak, itu beliau setelah upacara masuk semua. Berdirilah ibu itu di situ. Ini memang guru-guru bodoh. Kalau nilai siswamu rendah, itu karena gurunya yang bodoh, katanya. Lalu kami diam aja di sini, diam semua, nggak ada yang mau ngomong. Sampai dia bilang, kalau nggak ada yang suka dengan aturan yang saya buat, kebijakan saya, silakan pindah. Saya teken sekali 3 tanda tangannya, urusan pindahnya. Lalu sampai yang terakhir kalimatnya itu, yang membuat hati saya nyes. Kalau nggak suka, main fisik pun jadi. Itu diucapkan ibu itu. Nah, karena saya mendengar ucapan seperti itu Pak, saya guru. Saya seorang ibu, saya nggak tahan lagi. 13 Juni saya menjumpai beliau untuk minta pindah.
ya, minta pindah. Saya masih baik-baik. Saya bilang, Bu, saya nggak apalagi, saya mau ganti suasana dulu, Bu, saya mau pindah. Saya bilang. Nah, kebetulan saya memang ada mengajar di luar, tapi itu atas seizin kepala sekolah sebelumnya. Dan itu tidak bertentangan, karena itu ada di Dapodik, bukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena saya mengusulkan pindah, beliau mulai ngeles, ya. Minta surat dari lolos butuh dari sekolah yang saya tuju, kemudian sudah saya penuhi, lalu beliau mengapakan lagi? Oh, nggak bisa, ini harus menghadap sama Pak Agung, Kasubag Kepegawaian di dinas. Nah, saya si bodoh ini, karena diarahkan untuk menjumpai Pak Agung, saya jumpai Pak Agung. Nah, tanggal 19 itu saya jumpai Pak Agung, 19 Juni. Saya tunggu Pak Agung 1 harian, nggak ada. Tanggal 20-nya saya kembali lagi menjumpai. Sampai itu ada pegawai di kantor dinas kependidikan, Pak Suhaimi. Ibu, dia udah kasihan nengok saya menunggu di situ 1 harian. Ibu, ini minta nomor ibu. Nanti kalau ada Pak Agung saya telepon pun ibu, katanya. Rupanya hari tanggal 20 Juni itu Pak Agung datang jam 2 siang. Nah, saya tunggu, saya bicarakan sama Pak Agung. Pak Agung, saya mau mohon pindah. Kenapa, Bu? Saya udah mau minta apa aja lah Pak, ganti suasana aja. Tapi Pak Agung nggak menyetujui. Jadi karena Pak Agung nggak menyetujui, saya bilang begini, udahlah Pak Agung, kalau nggak bisa pindah, saya mengundurkan diri aja, pensiun dini. Nah, Pak Agung waktu itu terkejut, kenapa Ibu harus pensiun dini? Kepala sekolahnya tidak ada, wakil kepala sekolah. Sekolah ibu tidak tidak bersedia memberikan keterangan, ya ada problem juga. Ini untuk upaya kita keperbuatan. Artinya apapun yang mereka sampaikan bukan tidak kita klarifikasi atau konfirmasi kepada orang yang dituduhkan. Entah itu masalah keterlambatan gaji, adanya intimidasi dan segala macam, itu sih Bu. Artinya kalaupun ibu tidak memberi keterangan ya nggak kita paksa, nggak apa-apa gitu. Paling nanti Maka saya harus izin kepala sekolah. Tadi kan saya sudah konfirmasi, kepala sekolah bilang ya udah katakan yang sebenarnya, bukan tentang saya atau tentang mereka. Ya kalaupun saya tahu itu hanya sebatas yang saya tahu. sepengetahuan ibu apa? Iya. Kalau yang viral masalah gaji itu yang saya tahu kan gaji memang semuanya terlambat. Penyebabnya kira-kira Bu? Yang saya tahu itu dari kayaknya lebih jelasnya harus menanyakan ke bendahara. Bendahara. Karena nanti saya jawab, saya pun nggak tahu persis urusan gaji itu bagaimana. Karena bendahara kami memang ada urusan pindah kerja, pindah tugas ke Palembang, dan SK-nya itu baru turun per tanggal 1 September. Apakah karena itu saya juga kurang tahu. Yang jelas Ibu Bendahara waktu itu pun menanyakannya ke dinas untuk lebih jelasnya. Kok gitu Ibu Tini, kok jadi berbalik? Kemarin nggak seperti itu loh Bu Tini. Gini Ibu Tini jadi saksi loh. Iya. Ibu berani bersumpah Bu. Iya. Berani bersumpah. Iya Bu Koni. Bu Koni, Bu Tini. Ibu berani bersumpah. Enggak, bukan seperti itu kejadiannya Bu. Iya. Ibu berani bersumpah. Iya. Enggak, Ibu juga salah satu orang yang mempermalukan Iya. saya. Kita tahu pelan-pelan Bu Koni. Ya. Kita urut dulu ceritanya. Jangan Supaya- seperti itu Bu Tini. Iya. Jadi Bu Hadijah sampai ke dinas. Dari dinas itulah kemudian tahu. Saya heran kenapa bisa berkembang gaji harus ada pertama 3 nama yang dikeluarkan, Bu. Di situ saya udah tanya, Bu, apa ampera gaji ini kan biasanya dari, terus terang saya nggak tahu masalah gaji, Bu. Jadi saya bilang, Bu, apa gaji ini harus bisa kita merubahnya? Bisa, kata Ibu. Mendengar gitu saya pun bingung. Yang saya tahu gaji untuk bulan ini itu udah nggak bisa ditaati lagi. Kalaupun mau kan bulan berikutnya, tapi prosedurnya ada, saya bilang. Nah, kalau untuk ibu sendiri tadi, ibu sendiri mengalami nggak keterlambatan gaji seperti Ya yang iyalah, saya sebenarnya udah mau sama. Kami para PKS mau menghadap kita kan, mau menghadap kami. Apa alasannya kok kami kayak macam gini? Saya tanya bendahara bilang belum mau ibu nanda tangani, katanya ibu kayak mana? Inilah saya mau ke dinas, katanya. Ya kami hanya menunggu, cukup sabar Bu. Saya cukup mau menerangkan Bu. Terus terang. Tapi saya heran kenapa kok bisa sampai 3 nama, terakhir 8 nama mau keluar. Dengan alasan apa saya pun nggak tahu Bu. Alasan itu kan hanya perasaan antara mereka sama kepala sekolah. Yang saya tahu
dari 3 jadi 8. Kepala sekolah ada menuduh bahwasannya mereka ada mengadu ke dinas, mengatakan akan mengkudeta, itu kan? Iya, Nah, dibilang kami guru-guru kudeta. jadi saya Ibu kan ASN nih. ASN itu memang proses pengajiannya itu nggak langsung ke rekening atau memang harus diamprah lagi sama rekening? Iya kan harus diamprah, Bu. Itu masalah penggajian, Bu. Terus terang saya bilang dari awal, saya nggak tahu persis gimana jadinya sampai ke rekening. Yang tahu persis bagusnya tanya ke bendahara. Bendahara harusnya tadi ditelepon dulu kalau tahu kayak gini, bendahara lama. Ya kan? Harusnya Ke dinas ya Bapak. Ah. Ke dinas. Saya terus terang, Ya ditanya aja bendahara yang baru. saya bilang sebenarnya ini Untuk intimidasi itu Bu, apakah benar Bu? Bosnya guru di diintimidasi oleh kepala sekolah Bu, staf sekolah nih Bu? ya intimidasi itu dalam artian masing-masing mereka yang merasakan dan kami juga melihat. Mungkin mereka bisa kasih bukti kan? Udah kami kasih Ayo bukti. udah. Termasuk ibu ini salah satu pengawas yang diundang oleh kepala sekolah.